Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fajar Habib Masruri, ya mahasiswa dari STEMIK Medi Saleh. Kali ini saya akan membuat video yang bertema BBS. Jelaskan apa itu BBS, fungsi BBS dan contoh projectnya. Yang pertama BBS. BBS itu adalah sebuah singkatan dari Work Breakdown Structure, yaitu merupakan proses awal dari project manajemen yang membagi dalam fase-fase project atau suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis, di mana fungsi BBS yaitu digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Oke, langsung kita ke contoh proyek pekerjaan. Di sini saya mengambil contoh proyek asuransi dan maintenance jaringan IndiHome karena saya sekarang posisi kerja di IndiHome sebagai asuransi. Jadi supaya saya lebih paham menjelaskan materi ini gitu. Oke, untuk tahapan aktivitas asuransi di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua briefing, yang ketiga pelaksanaan, dan terakhir penyelesaian. Untuk persiapan sendiri di sini terdapat 5 poin yang harus dijalankan oleh teknisi. Yang pertama yaitu kerapian atribut teknisi. Di sini meliputi pakaian seragam, sepatu, rambut harus rapi ya. Jadi harus ada ID card dan surat tugas. Yang kedua yaitu penyiapan alker dan sarker. Jadi teknisi harus menyiapkan alker sarker yang dibutuhkan untuk nanti bekerja di lapangan, seperti body harness untuk net tiang, OPM, dan lain-lain lah, sesuai keperluan nanti di lapangan. Yang ketiga yaitu penyiapan material dan NTE. NTE itu modem ya. Jadi teknisi harus menyiapkan material, contoh kabel, drop core. Jadi ketika nanti di lapangan, ketika ada case yang memerlukan penggantian kabel, teknisi sudah siap kabelnya, tidak perlu bolak-balik ke kantor untuk ngambil kabel. Begitu juga dengan modem, jadi harus disiapkan. Jadi nanti ketika ada modem yang error yang memerlukan pergantian modem, teknisi udah siap modemnya. Yang keempat yaitu charger handphone. Ini udah pasti ya. Jadi kalau kita teknisi kerja di lapangan handphone harus standby. Jadi untuk koordinasi dan segala macam ini harus nyala handphonenya. Jadi kalau mati nggak bisa bekerja. Yang kelima yaitu penyiapan KBM. Jadi KBM itu motor yang memastikan motor dalam kondisi siap digunakan, semua fungsi normal supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi mengurangi kecelakaan. Jadi kalau misalkan remnya ngeblong, nah kita harus diperbaiki dulu. Oke, selanjutnya yaitu step kedua yaitu briefing.
Di dalam briefing terdapat 4 poin yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu presensi, alker, dan salker. Jadi untuk presensi ini kita mengecek jumlah teknisi, siapa yang masuk dan siapa yang libur ya. Jadi supaya nanti pembagian tugasnya lebih jelas. Order A dikerjakan teknisi siapa gitu, order B dikerjakan teknisi siapa. Yang kedua yaitu internalisasi COC. Jadi pengecekan kerapihan dan atribut teknisi sesuai Code of Conduct. Pengecekan pemahaman Code of Conduct dengan melakukan simulasi secara acak bergilir. Jadi nanti teknisi ketika langsung berhadapan dengan pelanggan itu harus sesuai Code of Conduct yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu info performasi teknisi. Jadi di sini kita mengecek pencapaian performansi masing-masing teknisi untuk tiap-tiap indikator menggunakan data dari web taktikal. Jadi pencapaian teknisi harus disampaikan ya nanti supaya ketahuan ini teknisi A kurangnya di mana, teknisi B kurangnya di mana gitu. Yang terakhir yaitu penutup. Jadi untuk penutupan briefing kita harus ngecek kesehatan atau kondisi teknisi. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, lebih baik tidak usah ikut bekerja, karena bekerja di lapangan kita ketika dalam kondisi kurang fit sangat membahayakan ya. Yang kedua kita harus ketika briefing beriman kepada teknisi ya, utamakan ibadah dan keselamatan kerja. Jadi yang paling penting itu ibadah dan keselamatan kerja yang paling utama. Diakhiri dengan doa. Oke, untuk step selanjutnya yaitu pelaksanaan. Di sini pelaksanaan terdapat 5 poin yang harus dijalankan oleh teknisi. Yang pertama yaitu pick up order. Jadi ketika teknisi mendapat order, nah itu harus di pick up lewat aplikasi IndiHome. Melakukan pengecekan. Ketika mendapat order, teknisi melakukan pengecekan. Jadi yang dilaporkan itu kendalanya di mana, misalkan TV jadi dicek online atau ngelos gitu, dicek via Indostar. Selanjutnya yaitu perbaikan gangguan. Untuk perbaikan gangguan, ketika teknisi udah sampai di rumah pelanggan, teknisi melakukan update tiba di rumah pelanggan via aplikasi IndiHome. Nah, setelah itu teknisi melaksanakan interaksi dengan pelanggan sesuai Code of Conduct yang telah diajarkan. Setelah berinteraksi dengan pelanggan, teknisi izin untuk pengecekan modem ke dalam rumah. Jadi untuk pengecekan kondisi jaringan di dalam, pengukuran pakai OPM, supaya ketahuan nanti penyakitnya di mana. Setelah perbaikan selesai, untuk yang nomor 4 yang nomor 3 pengetesan hasil perbaikan. Jadi ketika sudah selesai semua perbaikan, kita harus tes satu-satu. Jadi kalau layanan IndiHome itu ada 3 layanan, yaitu telepon, internet, dan TV. Ketika laporan pelanggan itu internet, kita tetap harus ngecek semua kondisi layanan dalam keadaan bagus dan bisa digunakan ya. Kita harus ngecek TV-nya udah bisa atau belum,
teleponnya udah bisa dipakai atau belum, dan internetnya. Selanjutnya yaitu proses technical close. Jadi ketika perbaikan udah selesai, kita melakukan proses technical close. Jadi di dalam aplikasi Medium kita laporkan pengeklosan. Jadi tindakannya apa, perbaikannya apa, itu dilaporkan di proses technical close. Selanjutnya untuk poin kelima yaitu aktivitas pasca perbaikan. Jadi untuk aktivitas pasca perbaikan yaitu teknisi menjelaskan kepada pelanggan perbaikannya sudah dilakukan. Jadi misalkan Bu, ini perbaikannya itu diganti kabel karena kabel fiber optiknya ketimpa pohon, itu harus dijelaskan kepada pelanggan. Oke, untuk step keempat yaitu penyelesaian. Dimana di sini penyelesaian terdapat 3 poin yang harus dilaksanakan, yaitu penyimpanan Al-Kesarker, pertanggungan material, dan reporting. Untuk penyimpanan Al-Kesarker, jadi ketika sudah selesai, Al-Kesarkernya itu harus dibersihkan selesai pekerjaan. Jadi harus dalam kondisi bersih, yang enggak banyak debu, karena kalau Al-Kesarker nggak dibersihkan nanti akan cepat rusak. Setelah dibersihkan, diuji masih berfungsi sesuai semestinya enggak apa, atau ada error. Nah, selanjutnya yang poin kedua yaitu pertanggungan material. Jadi setelah tadi perbaikan, nah itu kan misalkan kita ganti kabel berapa meter, itu harus dicatat, direkap di aplikasi yang namanya Amalia. Jadi aplikasi Amalia itu aplikasi buat merekap material-material yang sudah digunakan. Ini misalkan kabel berapa meter, nah itu semuanya dimasukin di aplikasi Amalia. Yang ketiga, yang terakhir yaitu reporting. Jadi pelaporan hasil penyelesaian order gangguan. Jadi order-order yang setelah dikerjakan itu semuanya dilaporkan ke tim leader kita. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya bangga jadi mahasiswa Bani Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.